Kalau Jun Bintang sendiri, pilihannya kepada siapa nih Jun? Aduh, tadi udah janji gak ngobrolin politik. Kalau bagi Jung Bintang, Bali ada masalah nggak sekarang? Ya kalau dicari-cari banyak sih masalah di Bali ya. Ini menarik Jun, serius. SDM atau disiplinnya dulu yang diperbaiki, baru kita bisa memperbaiki underpass dan lain sebagainya itu ya. Iya. Dari diri sendiri nggak bisa kita ngandalin. Pemerintah tuh terlalu banyak kerjaannya, sibuk mereka. Bicara cerdas, ada solusi. Menjadi public figure itu gampang didapatkan dengan cara-cara prestasi atau dengan cara-cara kontroversi. Pada waktu kita sudah menjadi public figure, apa yang bisa dipertahankan? Konsisten. Bagaimana mempertahankan konsisten? Itulah tugas kita semua. Konsisten berada kita di mana? Konsisten apa yang kita lakukan? Konsisten atas pilihan profesi kita. Pada kesempatan kali ini, kita bicara dengan sahabat saya yang konsisten. Konsisten atas apa? Konsisten atas pilihan hidupnya. Siapakah beliau? Jung Bintang. Aduh. Terima kasih loh Om Mata. Studionya keren. Bagus, luar biasa. Ini studio podcast terbagus yang saya lihat selama ini. Makasih sudah diundang. Kedua kalinya. Dengan hadirnya Jung Bintang ke studio ini, aroma keindahan itu keluar. Bisa aja. Makasih, Estogara. Karena di mana ada Jung Bintang, di situ ada bunga. Oh gitu ya. Dan bunga itu ciri khasnya adalah dua hal. Apa itu? Keindahan dan keharuman. Astagfirullah. Maka dari itu banyak orang yang kalau ngelihat Jun itu pakai celana baju apa aja ikut-ikutan. Gitu ya. Pakai rambut dan style apa aja ikut-ikutan. Dan yang paling parah nih sekarang, Apa itu? pakai motor apa aja orang ikut-ikutan. Iya ya. Astagfirullah. Satu grup loh, Bali Happy Chapter, Main sotil so. main motor besi. Ya. Satu grup loh, bukan tidak gampang merubah brand image yang namanya hobi atau kesenangan orang. Benar. Sekarang motor apa Jun? Edited softil. Saya dari dulu kan main klasik. Saya basicnya HMT. Jadi di otak saya tuh emang udah dicekokin klasik. Nggak cocok saya naik motor-motor yang rada-rada modern. Nah, biarpun modern, tapi tetap aja yang desainnya klasik. Jiwa di klasik. Diwan saya di klasik. Tapi sempat juga main motor. Sempat. Main motor. Bali Road Glide. Ya. Itu adalah fashion. Ngikut aja kayak Om Marta. Artinya teman-teman yang ngajain ya saya coba untuk persahabatan aja. Asik juga motornya asik. Cuma bukan fashion saya. Kalau bagi Jung Bintang sendiri, kenapa milih hobi motor besar? Motor itu bagi saya istri kedua. Jadi ngilangin stres di tengah kesibukan saya konser, saya bisa refresh, naik motor sama teman-teman yang memang sepemikiran.
ngobrolnya nyambung sama saya gitu. Kalaupun teman-teman sibuk semuanya ya sendiri juga nggak masalah, kuliner dan lain. Pokoknya kalau di atas motor aja apa semua unek-unek kerjaan dan lain-lain itu hilang semua. Jadi happy lah beberapa saat. Bukan motor besar aja, Om Marta. Jadi motor kecil juga kadang bikin kita fresh. Pokoknya dapat motoran aja gitu. Kebetulan aja pilihannya di motor besar. Ya gitu. Kehidupan dari dulu awalnya tidak punya mobil, lama main motor, Ya. menikmati di situ. Tapi orang yang main motor, mohon maaf ya, dari cleaning service, profesi, Ya. sampai owner hotel, suka main motor. Betul. Basicnya kan semua orang tuh rider sebetulnya. Motornya aja berbeda. Cuma orang mikir motor besar baru rider. Padahal motor matic juga rider. Cuma pilihan aja. Atau belum sempat lah terkumpul dana untuk beli motor besar. Kalau sekarang ini di Bali kan banyak anak-anak muda main motor, Jun. Ya. Kalau kita main motor kan menabung dengan pundi-pundi, Betul. sedikit. Dan kita hadiahkan diri kita atas prestasi pekerjaan yang kita dapatkan. Dengan menghadiahkan diri kita sebuah kesenangan yang memang itu adalah laki-laki. Ya. Artinya itu adalah prestasi pencapaian atas hasil kerja kita. Betul. Karena saya tahu Jun lah, bukan orang yang memang nak buade. Ya. Sama saya Jun. Nah tapi anak-anak muda sekarang belum menghasilkan sesuatu yang atas prestasi dirinya dia dan kebanggaan dirinya dia itu, dia sudah bermain motor-motor yang harganya di atas 500 juta. Ya. Apa pendapat Jun? Ya itu bedanya pewaris sama perintis. Saya ya mungkin mereka sedang beruntung aja lahir di keluarga yang berada gitu. Tapi mungkin kecintaannya terhadap barang yang dia beli itu berbeda dengan kita. Kita kan memang ngumpulin kayak beli Arta bilang tadi dari awal punya cita-cita gitu. Bagaimana kalau orang lain duduk di motor kita merasa worry, khawatir gitu. Kalau anak-anak muda sekarang mungkin ada yang memang dari awal bekerja keras untuk mendapatkan sesuatu gitu. Tapi kalau memang apa-apa minta, feel seorang bikernya nggak dapat saya pikir. Saya pikir itu bukan the real biker menurut saya. Artinya ya mereka membeli motor karena ikut-ikutan, bukan dari feel-nya mereka sendiri. Apa jadi populer jadi beli yang itu. Saya ya kayak saya pikir ya jadilah dirimu sendiri. Biker itu bukan hanya mendapatkan sesuatu dari minta ke orang tua gitu. Kalau menurut saya real biker itu banyak hal-hal yang perlu kita capai gitu. Jadi bukan hanya meminta ada gitu. Saya kayak beli harta, artinya kita bekerja keras untuk mendapatkan sesuatu gitu. Oh ini dia motor impian saya gitu. Biasanya kalau biker tuh dapat satu pasti nyari lagi. Kalau nggak mikir ya itu kalau udah mapan ya. Jadi saya pikir ya kalau satu cukup untuk apa dua kan gitu. Kecuali memang mau kolektor dan lain sebagainya ya. Kalau saya kan penghobi aja. Mudah-mudahan itu menjadi motivasi buat anak-anak muda. Mudah-mudahan anak saya juga nonton ini. Ya. Bahwa apapun yang kita mau, John pasti sama nih, karena kita sebaya, beda sebulan. Apapun yang kita mau, atas tujuan dan kesenangan kita, pasti kita memimpikan bahwa barang itu kita dapatkan. Betul. Belum punya uang, berarti kita melakukan aktivitas atau kerja keras yang lebih fokus dan lebih terkonsentrasi. Dan ini yang paling penting, atas kerja keras kita itu pasti kita melakukan yang namanya apa? Menabung. Betul. Betul ya. Betul. Kadang-kadang kita dibilang pelit di mata teman-teman, padahal kita lagi nabung untuk memiliki sesuatu yang kita mau. Betul sekali.
Sama saya kemarin memaksakan diri beli polis, agak pelit sedikit. Iya. Tapi akhirnya ya kita miliki. Iya. Jun juga saya lihat kalau mau beli sesuatu agak pelit dia. Nggak ngumpul dulu saya. Diajak ngumpul sama teman-teman. Sorry bro, nyari aja alasan biar nggak ngumpul. Karena ngumpul itu kan keluar budget lagi. Kalau nasi campur terasa nyaman, untuk apa kita makan steak kan? Oh, Rasanya juga sama. kurang gaya. Yang paling penting itu ya ngumpul sama teman sehati aja. Ya. Itu udah luar biasa menurut saya. Itu biker lama. Kalau kita baru di dunia baru ini, Ya, yang penting gaya, rasa nggak penting. mungkin seperti itu ya. Ya, gaya dulu, rasa nggak penting. Ya, Kalau kita baru bermain di dunia ini. betul, Tapi kalau sudah lama, rasa dulu. betul. Kalau sudah kita rasa, apapun yang dikatakan orang, yang penting kita sama kayak beli Jun. Bali Road Glide adalah motor RG, Road Glide. Karena fashion dan lingkungan beli. Oh ternyata nikmatnya saya, ini motor enak dan bagus. Bagus. Tetapi ternyata nikmatnya saya pada motor-motor besi. Iya. Akhirnya kembali lagi ke motor besi. Nanti mungkin fashion lagi, pingin ke road glide, beli lagi. Ya, masalah feel aja, Marta, masalah Ya, feel. itulah kehidupan yang memang berputar. Tapi di Happy Chapter saya nggak nyaranin teman-teman beli motor besi loh ya. Emang saya suka aja. Mereka mungkin melihat, di jana sana Jun menek motor besi aja. Mereka ya beli juga, akhirnya ya di HC itu ya besi. Motor besi. Ya, Softail, 90%. Road King ya. Iya, besi semua. Kalau Jun Bintang ini kan artis terkenal di Bali. Jangan bilang saya seniman. Seniman di Bali, bahkan di Indonesia. Banyak yang sudah kenal. Sukses mau beli. Menggabungkan dunia hobi dengan dunia seni kan tidak gampang, Jun. Bagaimana cara ngatur waktunya, Jun? Ya saya mungkin banyak belajar dari Mas Indro Warkop sama Kakak Sleng, itu kan sahabat-sahabat saya semua. Jadi saya nggak punya pekerjaan lain selain influencer, bernyanyi, musik. Jadi saya nggak mau ngambil pekerjaan yang bukan bidang saya, kelihatan. Jadi fashion, hobi sama lifestyle itu kan saya selalu menyatukannya di hobi saya. Jadi kerjaan saya ini kan hobi yang menghasilkan duit kan. Ngerti ya maksud saya? Iya. Hobi saya itu ngasilin duit. Fashion saya itu apa yang saya lakukan mungkin dilihat sama orang-orang. Saya aktif banget di sosial media. Jadi saya pikir kenapa hobi saya ini tidak saya sambung aja ke pekerjaan saya gitu. Jadi orang mikir sosial media juga saya gabungkan dengan tim saya bilang ini harus begini, kelihatan motornya dikit, kelihatan mobilnya dikit, terus main musik dikit. Jadi ternyata orang ngeh tentang itu. Wah, beli berapa sekarang harga ininya? Berapa sekarang? Sekalian jualan gitu. Ya cocok ya jual kayak gitu. Jadi tapi saya punya beberapa motor yang memang nggak saya jual, saya mau pakai. Misalnya ada touring keluar Bali kayak Pahlawan Tour di Surabaya kemarin, itu harus saya pakai. Itu pakai apa kemarin, Jun? Revival. Ya, saya kebetulan dapat Revival ini, rekomen teman saya karena dia tahu nih Revival ini barangnya langka, cuma 1.500 di dunia, terus masuk Indonesia 2. Ambil 1 om. Aduh, ini nyari duit, boleh di DP dulu kak? Di DP dulu, kebetulan RG saya laku, saya ambil Revival itu. Jadi saya jadi pemilik motor langka lah, baru tapi langka, ya senang juga. Revival. Ya. Saya konsultan bisnis, bergerak juga. Ya. Jun Bintang kalau saya perhatikan ini perlu didengar ini sama semua orang. Memiliki potensi bisnis
entah itu disadari atau tidak, dengan konsep marketing memberikan value pada produk. Gitu ya. Ya, value nilai pada produk. Ya. Karena kalau saya perhatikan saya kenal Jun kan bukan 2-3 tahun, udah mungkin 4 tahun, 5 tahun ya. Lama ya. Ya. Jadi entah disadari atau tidak, bagaimana caranya memberikan value pada produk itu adalah dengan bisa menceritakan produk tersebut. Setiap motor atau mobil yang Jun Bintang miliki, ada aja dia yang ceritakan. Nggak sadar loh saya itu. Tapi itu adalah marketing yang memang standarisasi internasional. Oke. Bila mana kita mampu memberikan value pada produk, nilai daripada produk kita melebihi dari cerita itu sendiri. Melebihi daripada cerita itu sendiri. Ya. Sama kayak Jun beli kris, mohon maaf ya saya ngomongnya lantur. Jun beli kris di Pasar Satria. Mungkin harga krisnya 5 juta udah bagus. Tapi setelah Jun pegang, ini kris warisan dari bebuyut saya yang didapatkan di lereng Gunung Agung. Ada aja value cerita tersebut. Digoreng ya. Nah, sehingga cerita yang Jun sampaikan dengan masuk akal dan benar, yang kita dengar, itu benar loh yang kita dengar. Ya. Barang 5 juta menjadi 50 juta. Itu adalah nilai marketing yang memang harus kita pelajari oleh siapa saja. Tanpa memiliki cerita value tersebut, kita seorang penjual, Ya. bukan seorang marketing. Jadi Jun ini bukan sekedar seniman aja, tetapi ternyata seorang Jun Bintang. Jun, Ya. di Bali saat ini adalah tahun politik. Bahkan bulan politik. Bahkan per hari ini hari politik. Orang-orang sedang sensitif ya. Orang-orang lagi ngumbar janji di luaran sana, Jun. Penanggulangan atas sampah, penanggulangan atas kemacetan, penanggulangan atas kemiskinan, penanggulangan atas kebodohan dengan nilai pendidikan nanti. Kalau Jun Bintang sendiri, pilihannya kepada siapa nih, Jun? Aduh, tadi udah janji nggak ngobrolin politik. Ya karena apa? Saya dua-dua paslon ini kan teman ya, kayak Om Marta juga kan sahabat juga ya. Jadi kedua-duanya. Jadi saya menempatkan diri saya sebagai seniman gitu, karena duluan pasangan Koster Giri yang minta tolong ke saya untuk dibikinin lagu, karena setiap kampanye, setiap perhelatan akbar pemilu ini kan memang ditunggu-tunggu musisi juga akan hambar apabila tidak ada musik gitu. Jadi tugas saya yang membuatkan musik yang gampang, yang masyarakat semua kalangan bawah sampai atas juga gampang menirunya. Nggak panjang-panjang tapi enak didengar gitu. Ini bikin musik simple itu yang susah, Om Marta. Ya. Nah keluarlah lagu Oper Kiri Oper Kanan itu. Dan baru sehari saya share udah Dan viral juga saya lihat tuh. viral banget. Tontonannya saya lihat, wah, ini Jun Bintang gila nih. Saya sampai takut. Begitu viral, akhirnya bener lah kejadian di Soundtrack Festival, ketemu sama sahabat saya di Gajah juga. Wah beli kalian nih yang gitu. Saya bilang ya bukan begitu nih, kita tetap bersahabat. Tapi ini kan masalah pilihan. Jadi saya duluan dicari sama Pak Koster, Pak Giri. Jadi saya harus mensupport beliau. Tapi siapapun yang menang nanti kita tetap bersahabat. Politik itu kan mengajarkan kita dewasa ya, Om Marta. Jadi siapapun nanti pemimpinnya ya lakukan yang terbaik, naik tanpa menjelekkan yang lainnya gitu. Jadi saya belajar banyak lah tentang politik, karena sahabat-sahabat kan banyak juga yang bermain politik. Jadi saya bisa nyambung sama mereka yang tidak jahat gitu. Artinya enggak ada yang jelek nih, dua-duanya bagus. Buktinya saya bertiga, saya Puja, Dewi ke Degajah, saya ke Koster sama Puja kan. Tapi kita tetap bersahabat.
Saya berharap apa yang kita lakukan bertiga ini bisa menjadi pembelajaran di bawah. Ngudang kira kau mau guyang beten, mesiat dan lain-lain. Sementara pemimpinnya di atas kan bersahabat dua-duanya. Gitu. Jadi apapun yang mereka lakukan, saya yakin mereka putra-putra terbaik Bali dan mereka melakukan hal yang bagus untuk Bali. Nggak gampang lu menjadi leader. Jadi setelah naik nanti pertanggungjawabannya itu luar biasa pada diri sendiri, pada keluarga, pada masyarakat dan pada Tuhan. Kan gitu, apa yang diucapkan sekarang kan harus dilakukan. Saya pikir itu nggak gampang. Kalau cuma berkomentar di TikTok, di sosmed kan semua gampang ya. Surya siu ya, saling walek, saling coba ketemu sendiri seperti ini, face to face. Gitu. Untuk masyarakat yang suka saling jelekan itu, saling support aja. Saya yakin yang calling down akan menang. Jangan emosi aja gitu. Pengalaman itu kan jadi bukti biasanya. Saya berharap siapapun yang naik nanti semoga bisa bikin Bali lebih aman, jalannya bagus buat naik motor, bersenang-senang, memperkaya diri itu dikurangi, jadi masyarakat fasilitas umum bagus, pasar-pasar bagus, rumah sakit bagus, pendidikan bagus. Jadi senang kita mengatakan diri saya dari Bali. Orang Bali itu cerdas-cerdas, bagus-bagus, hebat-hebat. Di samping alamnya yang hebat, pemimpinnya juga hebat. Kan senang kita. Gitu, menurut saya sih. Ya, itu impian semua orang. Iya. Harapan semua orang. Karena kita hidup di Bali, lahir di Bali. Betul. Kalau bagi Jung Bintang, Bali ada masalah nggak sekarang? Ya kalau dicari-cari banyak sih masalah di Bali ya. Cuma memang ada mungkin mau diselesaikan atau ada pembiaran atau gimana saya nggak ngerti ya. Artinya sampah, kemacetan. Mungkin pemerintah sedang bekerja untuk itu. Tapi kan pemerintah juga nggak bisa kerja sendiri kalau tanpa support dari masyarakat umum gitu. Kita kan bisanya komplain aja. Sampah di mana-mana, ini tidak diangkat. Tapi kita sendiri ngawur buang sampah, belum memilah-milah sampah dari rumah tangga kan gitu. Kalau saya mungkin karena pelajaran dan kebiasaan dari istri ya, jadi plastik lain saya. Jadi untuk sampah yang lain, sampah rumah tangga beda lagi. Jadi pas ngebuang itu tukang sampahnya enak dia beli. Oh ini bekas-bekas botol mineral. Ini pasti dari rumahnya Jun ya. Nggak tahu dia. Jadi ditirulah sama tetangga-tetangga yang lain. Nah itu pembelajaran. Jadi nggak bisa dari pemerintah aja. Masyarakat juga harus sadar. Banyak beli masalah di Bali. Banyak ya. Jalan-jalan masih terus banyak perbaikan. Sekarang malas kita keluar kan. Baru keluar udah macet. Bayangkan. Dan semoga nanti karena saya pilihannya Pak ke Kostergiri, beliau bisa menyelesaikanlah masalah transportasi terutama. Yang bepesu enak, jalan enak, nyaman. Kan masyarakat juga tenang ya. Tanpa kita promosi orang akan milih. Menurut saya loh ya. Iya. Jung Bintang ini ternyata bijaksana. Tidak mau mengkritisi, karena tapi mau menyampaikan dengan begitu, berusaha dengan sopannya. Padahal kan tadi dikatakan pemimpin secara tidak langsung sebaiknya ke depan ya jalanan tidak macet, bersih. Yang saya tahu, pemimpin-pemimpin kita dulu memberikan bantuan kepada yang namanya sering berbentuk beton. Balai Banjar Usak Bedik empuk ganti dengan Balai Banjar yang baru. Kukul rusak ganti dengan Balai Banjar yang baru. Terus bantuan miliar-miliaran Jun kepada instansi-instansi bantuan tersebut. Jun sebagai seniman di Bali
Pernah nggak dibantu miliaran? Oh enggak. Untuk organisasi seni di Bali, pengembangan seni di Bali. Pernah nggak oleh pemerintah, Jun, buatkan konser akbar yang memiliki kualitas. Ini pemerintah membantu sekian miliar atas pertumbuhan seni di Bali. Pernah nggak itu terjadi? Belum Pernah. Tapi bantuan untuk mensupport alat musik udah ada dari pemerintah kota. Ya kan nggak seberapa itu nilainya. Iya sih, ya. Nah, kalau support miliaran belum. Belum ya. Nggak apa-apa lebih keras mengkritik pemerintah. Belum. Karena sementara ini bantuan itu lebih kepada, mohon maaf Jun ya, lebih kepada mungkin wujudnya berupa beton ya. Sedangkan di Bali sendiri pariwisata, orang-orang luar mencari ke sini adalah yang dilihat seni, budaya, adat istiadat dan alam. Nah, pemerintah sendiri mensupportnya berupa beton-beton. Kemungkinan lebih banyak. Atau kemungkinan kalau memang berkata beton, John bilang sendiri, lu jalanan masih banyak rusak, macet. Berarti ada yang salah tuh pemimpin, John. Mungkin ya. Tapi saya sebagai masyarakat bukannya naif, nggak perlu bantuan, tapi kalau lebih ke edukasi mungkin ya. Lebih bagus kita perbaiki mindset kita. Jangan hanya meminta, tapi kita harus lebih cerdas sebagai masyarakat. Artinya memberi itu kan lebih indah daripada menerima ya. Mengide-ngide terus kapan kita bisa maju, kan kembali ke zaman kolonial jadinya. Hanya menunggu bantuan terus akhirnya membuat kita malas kan. Jadi ya mungkin diseleksi lagi oleh pemerintah yang mana yang harus dibantu, karena kita kan masyarakat miskin banyak sekali beli. Saya di Happy Chapter juga, mungkin di Silverhead juga sering membuat baksos. Harusnya kan kalau misalnya sudah sejahtera semua, kita nggak usah mengadakan baksos kan. Kenapa kita ngadakan baksos? Karena masih ada masyarakat yang di bawah garis kemiskinan kan. Harusnya itu kan tamparan keras buat pemerintah. Nih Adin, ada masyarakat kita yang miskin ya, sampai ndak makan, ndak sekolah, ndak pakai sepatu. Artinya kan di bawah mungkin di atas maunya bagus. Nah di bawah ini mungkin belum diseleksi dengan bagus. Siapa aja yang ini kekurangan, sampai kita bikin bedah rumah juga kemarin. Ada loh yang nggak punya rumah juga. Betul. Itu kan kasihan. Jadi misalnya seperti yang Liarto bilang tadi, pembuatan miliaran Bali Banjar dan lain sebagainya mungkin bagus, tapi kalau misalnya ada hal-hal lain yang nanti terjadi, masyarakat akhirnya terbiasa meminta bantuan terus. Saya pikir harus lebih mencoba untuk berusaha sendiri, desa adat diperkuat dan lain sebagainya. Saya yakin ya semua kan, Ubud kan bagus banget editingnya. Banyak bangunan-bangunan lama dipertahankan. Ya jangan hanya menggantikan saja. Karena yang seperti Bli bilang tadi, tamu datang itu untuk melihat budaya. Sebenarnya banyak loh pulau-pulau indah, lebih indah dari Bali, lebih bagus dari Bali. Tapi kenapa orang-orang ke Bali? Nah itu. Ya karena budayanya. Seni dan budaya. Ya. Kemarin saya mengusulkan waktu podcast sama Puja sama Dewi, kenapa tari Bali nggak menjadi pelajaran wajib di SD? Karena saya kalau setiap ke Jepang itu orang pasti pintar nari ya. Pasti pintar odori umai desho. Sedikatin saya wah saya bisa ngingkel latih. Jadi ya mungkin satu pelajaran wajib seminggu 2-3 kali lah menari itu. Harus paling saya ngagam lah bisa. Oh dia orang Bali, itu kebanggaan sebagai orang Bali kan. Meskipun tidak profesional banget, tari Bali dijadikan pelajaran wajib.
Saya lo dari seniman ngusulin. Setuju tuh Jun. Setuju loh itu. Jun Bintang istrinya orang Jepang. Yeah. Betul ya Jun ya? Betul. Orang Jepang. Dan dari tadi, kalau menanggulangi sampah, mulai dari diri sendiri, kita bagi sampah plastik, sampah organik, sampah apa lagi tuh? Anorganik. Nah, itu dibagi. Terus, Jung karena istri orang Jepang, jangan minta-minta melulu, mendingan memberi. Di Jepang, orang-orang secara pribadi memiliki disiplin tinggi. Mengantre, memilah sampah, bahkan Piala Dunia waktu di mana itu, habis orang nonton Piala Dunia, pergelaran Piala Dunia, Ya, penonton Jepang bersih-bersih. orang Jepang. Seperti itu disiplinnya dia, Jun. Malu, budaya malu. Oh, budaya malu. Kenapa kita tidak seperti itu, Jun? Basic dari awal mungkin ya, Beli ya. Jadi anak-anak Jepang di TK itu mereka nggak belajar berhitung dulu. Mereka belajar disiplin dulu. Bagaimana menyeberang yang bagus. Makanya anak TK nggak diantar orang tua. Di sini SD masih diantar orang tua kan, ditungguin. Mereka udah begitu keluar rumah naik bis atau jalan kaki, nanti nyampenya lagi yang nggak ada penjemputan. Serius? Serius? TK? TK loh, SD sudah ke sekolah sendiri mereka. Sendiri? Wow. Ya, serius. Disiplin, minta maaf, minta tolong itu udah diajarin dari TK. Minta maaf, minta tolong. Itu kata-kata yang gampang tapi susah diucapkan. Berarti untuk disiplin budaya-budaya itu di Bali lah khususnya, itu harus dimulai dari TK. Ya, sebenarnya guru-guru kita tuh, guru TK itu yang Ntar dulu, anak TK naik bus angkutan umum sendiri. sendiri. Bisa ya? Bisa. Nah ini perlu didengar nih oleh pemerintah nih. Karena salah satu penyumbang kemacetan di Bali adalah anak TK kita antar pakai mobil semua, Jun. Orang tuanya nungguin, Iya. motor mekeladukan, sing melem. Ini mesti studi banding ke Jepang lah, Jun. Tapi tadi bandingnya bener. Iya kan sambil, Jun. Ya, ini betul Bli. Itu menjadi biang kemacetan juga. Orang tua yang menunggu, sementara mereka harus bekerja kan. Belum selesai meeting, belum selesai kerjaan, harus minta waktu lagi sama bosnya buat jemput anaknya. Betul. Itu tidak perlu sebenarnya. Kalau memang fasilitas kita sudah bagus semuanya. Dipikirin nggak itu sama pemerintah? Gimana caranya ya di Jepang bisa kayak gitu ya? Mereka maju, kita 50 tahun baru Nah, bisa anak kayak umur 5 tahun, Jun, naik angkutan umum. Itu terjadi sama anak teman saya. Kan banyak teman-teman Bali di sana. Saya nggak tahu anak bro, saya menjawab kan pada kau bis. Iya. Wow. Tapi di bis itu ada satu guru yang takut nanti pas turun kecelakaan gitu, biar nggak gitu. Jadi mereka udah diajarin, jangan berjalan di mobil yang lebih tinggi dari kamu gitu. Karena itu kan blind spot yang nggak bisa lihat supirnya. Itu diajarin yang kecil-kecil kayak gitu. Wih, kalau umpamanya kita mengikuti teori itu, Jun, bagaimana kita disiplin dari TK, mengajarkan kepada anak-anak atau cucu kita nanti. Anak kita kan udah besar sekarang, Jun. Nah. Anak saya dari kecil udah antar jemput pakai mobil dia. Ya, berarti menyumbang kemacetan. Kalau kita melanggar lampu merah, bangga lagi di sini. Berarti tidak disiplin. Ya. Buang sampah, mungkin Jun dari kecil juga ya, dari TK itu sudah dibudayakan, Jun. Saya Kalau budaya-budaya di Jepang kayak di gitu. Jepang ya. Berarti dari kecil lingkungan seperti itu. Bahkan saya ke Jepang, Jun, tidak ketemu tempat sampah ya. Karena apa yang kamu makan, kamu bertanggung jawab atas sisa makananmu. Kewang lah orang Jepang, Jun. Ya beli.
Tapi di awal-awal aja loh, Le. Akhirnya lama-lama kita menjadi malu pada diri kita sendiri. Orang merokok aja bawa asbak sendiri. Masukin lagi. Pernah lihat asbak? Enggak pernah ya. Pocket. Masuk ke kantong. Iya. Jadi ngerokok asbaknya sendiri. Setelah habis dimatiin, masukin lagi. Gak boleh. Kecuali ada smoking area. Malu nggak kita? Malu loh kalau lihat mereka. Jun Bintang berarti mengatakan dampak kemacetan di Bali dan sampah saat ini karena masyarakat kita tidak disiplin. Bisa dibilang begitu. Berarti cara menanggulangi macet ini dan sampah ini yang sudah setiap 5 tahun loh ini menjadi dagangan paslon, menanggulangi sampah, menanggulangi kemacetan dan tidak berhasil. Setiap 5 tahun nih kompanionnya. Berarti karena mereka tidak disiplin. Tidak disiplin. Tidak fokus. Gak fokus. Sampah-sampah yang datang kan sampah campuran semua, beli. Itu kan harusnya datangnya dari sumber ya. Tapi sumbernya ya rumah tangga. Ini menarik Jun, serius. SDM atau disiplinnya dulu yang diperbaiki, baru kita bisa memperbaiki underpass dan lain sebagainya itu ya. Iya. Dari diri sendiri nggak bisa kita ngandalin. Pemerintah tuh terlalu banyak kerjaannya. Sibuk mereka. Tapi sekarang paslon, saya akan mengatasi kemacetan dalam 3 tahun ke depan. Nggak bisa. Saya yakin saya harus dari awal. Ubud keren, beli. Ubud macet John. Bukan macetnya, sampahnya. Oh. Kalau yang tidak dipisahkan sama masyarakat di depan, nggak diangkut sama truk sampah di depan rumahnya. Kalau nggak dipisah tuh, plastik, anorganik dan lain-lain. Pernah nggak di Tegal, desa apa namanya? Tegal Koming Pundi, ininya, kliennya. Ya. Itu keren. Mereka punya tempat pengolahan sampah sendiri di Monkey Forest. Gak usah studi banding ke Jepang, ke Ubud aja. Saya masuk loh ke tempat sampahnya, nggak bau sama sekali. Dan itu diolah oleh masyarakat. Kenapa kita nggak belajar ke sana? Saya pikir sesuatu hal yang bagus itu jangan malu untuk belajar. Ini perlu didengar sama teman-teman kita yang teriak-teriak bahwa di Bali itu macet, bahwa di Bali itu kotor, bahwa di Bali itu bau. Ternyata kita yang tidak disiplin ya. Kita kan nggak sadar kita, nggak sadar. Ngidang batok sampai sini beli rokok atau beli apa aja kita naik motor kan panas bedek mobil. Tadinya saya berharap menanyakan ini, Jun menyalahkan orang lain. Tetapi ternyata termasuk menyalahkan saya loh itu. Saya juga. Oh, mudah-mudahan ini dengar Jun. Ya, kesadaran kita itu penting dan kesadaran disiplin itu ternyata mengajarkan kepada anak-anak cucu kita bukan kepada berhitungnya, tapi belajar kepada disiplinnya. Dan tidak masuk akal anak umur TK berangkat pulang sendiri. Tidak masuk akal loh Jon. Mudah-mudahan suatu saat nanti ini terjadi di Bali. Kalau itu sudah terjadi berarti Bali sedang baik-baik saja dan luar biasa. Berarti Bali sekarang tidak baik-baik saja. Tidak baik-baik saja. Kita memang tergantung dari pariwisata. Tapi kita tidak boleh terlalu mendewa-dewakan pariwisata. Seperti COVID kemarin kan, begitu pariwisata anjlok, kita nganggap dunia sudah habis kan. Hotel kosong, pekerjaan tidak ada. Tapi kan hal positifnya kita tambah bersemangat untuk bertahan hidup kan. Akhirnya hal-hal yang tidak memungkinkan jadi mungkin. Bisa masak, bisa mencari pekerjaan yang lain tanpa malu. Petani tambah kaya kan waktu COVID. Karena banyak lagi mereka lebih bersemangat, lebih survive untuk hidupnya. Bagaimana kalau kita bayangkan pariwisata nggak ada? Kan harus kita bangga dengan yang kita punya ya.
Kenapa anak-anak muda semua bercita-cita menjadi pegawai negeri dan lain-lain? Padahal menjadi petani itu kan keren banget. Cita-citamu apa? Petani? Nggak ada, Jun. Nggak ada kan? Padahal petani duitnya banyak loh beli kalau diseriusin. Anak muda aja. Makanya kalau saya pikir kalau mau kuliah cari sarjana pertanian. Ini aneh nih. Belum ada loh yang menyarankan seperti itu. Kalau saya misalnya belum terlanjur jadi musisi, saya mau jadi petani. Kakek saya petani. Kebetulan aja bapak saya polisi. Tapi menjadi petani itu keren loh beli. Apalagi punya ladangnya di Kintamani, di Ubud. Bos-bos sekarang teman-teman Sultan yang uangnya banyak di Ubud, angkatan kita, ayahnya mereka kan petani semua dulunya. Sebelum jadi pematung, pelukis. Coba tarik ke belakang. Kenapa nggak ada yang mau jadi petani? Karena tidak menjanjikan, Jun. Siapa bilang? Ya buktinya mereka bisa menyekolahkan anak-anaknya. Dan buktinya mereka bisa menjadikan anak-anaknya orang-orang kaya juga. Petani itu. Tapi kan asalnya dari mereka juga. Yang saya bilang tadi, perintis sama pewaris. Sekarang kenapa mereka harus pulang kampung lagi, tinggal di kampung dan lain sebagainya? Artinya kan ada kerinduan tentang itu. Semua hal yang ada di kota datangnya juga dari kampung kan. Sayur. Hotel di mana dapat sayur? Betul. Bedugul. Makanya. Coba di stop semua. Di Bedugul di stop semua. Kintamani stop. Jangan ada petani di sana. Bingung nggak pariwisata di Denpasar? Impor ke Jawa. Itu kan. Ya, Bingung pasti. Iya. Masuk akal. Iya, teman saya petani jeruk loh, masih muda dan berhasil. Peternak juga. Beli tahu harga ayam sekarang, harga ayam aduan puluhan juta. Ternak, petani amat menjanjikan. Nah, bagaimana kita cara menjualnya aja yang seperti Billy bilang tadi. Nge-branding produk kita dengan bagus. Nggak usah punya channel TV. Ada TikTok, ada YouTube. Kembali kepada marketing. Bagaimana memberikan value pada produk. Dan positif. Bermanfaat untuk masyarakat, itu positif. Dan tidak menjelekkan lawan bermain kita. Janganlah kita terlalu bangga menjadi daerah pariwisata untuk Bali. Kenapa Jun ngomong gitu? Kalau terjadi COVID lagi akan berbahaya. Artinya terlalu membanggakan pariwisata, kita akan lupa bahwa kita ini banyak juga punya hal penting, yaitu pertanian yang saya bilang tadi. Kalau terjadi COVID lagi kan bingung kita beli. Sama seperti mobil. Kalau sudah 4 ban aja bisa berfungsi dengan baik, untuk apa ada serep? Ya. Serep itu diperlukan seandainya satu pecah. Ada yang diganti kan. Begitu juga dengan pariwisata. Kalau pariwisata anjlok, kita harus melakukan apa? Kan semua orang juga harus punya ini, seperti pemain bola. Kalau diperlukan 11, untuk apa ada 20 pemain kan? Dicadangkan. Kemarin COVID, lahan kebun, lahan pertanian, semuanya laku. Dan kebetulan saya maklar di sana. Kan? Karena banyak orang yang memang investasinya tiba-tiba nanam duren, tiba-tiba nanam manggis, tiba-tiba nanam rambutan. Itu kita harus akui itu, Jun. Gila penghasilannya kan. Guide-guide pulang semua jadi petani. Haji Cokrisna bangkrut waktu COVID, Pulang jadi petani kan. tani kacang. Tani kacang. Seorang Haji Krisna loh. Jun, ini program swasembada pangan yang lagi difokuskan untuk dikembalikan terahnya oleh Pak Prabowo menjadi petani.
banggalah menjadi petani. Ya. Dan tiba-tiba Jung Bintang yang populernya di sini tiba-tiba kalau saya sebelum seniman mungkin bangga menjadi petani. Itu dari hati apa dari koran itu? Dari hati. Saya kalau SD beli, kan ada liburan semester tuh, liburan habis rapotan tuh, saya pasti minta diantar pulang, dijemput saya sama kakek, saya tinggal di Tabanan, saya pulang, bertani saya, nyari kakul, woi enak ya kalau jadi petani, duduk makan nasi sele, nanti hasil pertaniannya dijual, setelah panen bisa jadi jual nanam sayur, ngangon sampi gitu. Wow. Anak-anak kita ini kan nggak bisa dia menjalankan apa yang mereka mau karena tekanan orang tua ya. Mungkin orang tua malu, kamu jangan kuliah di sini, masih diatur dia. Kalau di Jepang berbeda, beli. Biarkan anak-anak menemukan fashionnya sendiri. Jangan sampai di Bali kan setelah berumah tangga orang tua masih ikut campur kan. Di Jepang itu tidak mungkin terjadi. Kamu yang menjalani hidupmu, bertanggung jawablah dengan hidupmu. Sama seperti mencari pasangan. Gitu. Anak-anak saya perlakukan seperti itu. Mereka ternyata fashionnya di art grafis. Anak saya yang pertama suka mendesain. Saya biarkan, kalau mau jadi desain, silakan. Tapi ya, kamu harus bertanggung jawab. Yang nomor 2 juga masih kuliah. Jadi saya bilang ya boleh kuliah, tapi kamu harus bekerja juga. Mereka ngambil part time. Jadi di luar kuliah nggak nongkrong nggak minum, bekerja. Sabtu Minggu masih bekerja part time 4 jam, 5 jam. Kenapa menjadi waiter, kerja di restoran. Kalau di sini ada Cycle K, di situ ada namanya 7-Eleven. Yeah. Ya, jadi dia kerja part time di sana. Dan saya bangga tentang itu. Aduh, nih Pak Jung Bintang dari dagang, dari kasir di Jepang. Di minimarket. Iya, jadi budaya malu itu harus dihilangkan. Jadi dia bangga bisa dapat. Papa, nggak usah uang saku bulan ini. Saya sudah ada duit kemarin kerja, lumayan dapat. Oh ya, semangat ya deh. Jadi itu lebih ke mental. Anak berapa, Jun? 2. Wow. Satunya udah tamat, tapi sekarang dia ada kontrak setahun di Jepang. Harusnya sudah pulang ke Bali. Bicara anak-anak, ada fenomena di Bali yang segelintir orang membicarakan Jun. Entah Jun pernah dengar apa enggak nih. Segelintir orang. Orang yang mau melakukan pementasan seni Bali, entah itu legong, entah itu arje, entah itu mekidung, itu adalah anak-anak yang ekonominya menengah ke bawah. Kebanyakan. Bahkan katanya anak-anak yang ekonominya menengah ke atas, apalagi anak-anak pejabat, tidak mau melakukan hal-hal atau lomba-lomba seni-seni budaya di Bali katanya, Jun. Gitu ya. Bener gak tuh, Jun? Saya belum pernah dengar sih, tapi yang megambel itu orang-orang kampung, orang desa yang memang anak-anak, mohon maaf ya, ekonominya cukup lah. Tapi yang kaya-kaya nggak mau melakukan itu. Tapi di Ubud kaya-kaya juga tuh, tapi mereka masih dengan adatnya. Nah itu yang saya bilang tadi, seni budaya itu harus menjadi pelajaran wajib, Li. Kalau nggak gitu hilang dia. wajib ya. Harus wajib itu. Nanti siapapun gubernurnya tuh saya pengen ketemu biar jadi pelajaran wajib dia, budaya itu. Gamelan kan sebuah sekolah swasta tapi punya gamelan lengkap. Tiap odalan sing muter CD gitu loh. Memula siswa ada nih menggamel. Wih gagah sekali kan. Setuju, Jen. Yang menari juga siswanya karena ada pelajaran wajib di sana. Wajib. Jadi nggak mungkin masih ada sekolah dan generasi budaya di Bali nggak bakalan hilang. Biarpun mereka sekolah di luar negeri, tapi awalnya kan mereka basicnya dari Bali.
Orang tuanya nggak bisa nari sekarang, ayo kita perbaiki, mulai generasi sekarang. Kan gitu. Hidup ini kan berlanjut terus, Bli. Budaya nggak bisa mati. Tapi kalau misalnya ada pembiaran seperti itu, lama-lama hilang. Lama hilang ya. Lama-lama hilang. Apalagi sekarang ada program paslon yang keren. Apa itu, Li? Pariwisata berkelanjutan. Kalau seni dan budayanya hilang gimana, Jun? Ngeri sih menurut saya. Nggak ada yang datang ke Bali lagi kalau budaya hilang. Orang tua kita kan umurnya ada batasnya ya, Bli. Mau Banten Saiban, Banten Canang, mau Tonan. Sekarang angkatan kita siapa yang mau Tonan? Kalau nggak orang tua kita dulu yang ngingetin. Itu kan bagian dari budaya juga. Betul. Kita kan cuma bangga kalau ada ulang tahun kan, ada kue, teman-teman datang bawa botol, mau Tonan ngesap. Itu kan bagian dari penggerusan budaya. Hilang dari itu. Lupa kita, pindah nontonan, nggak tahu kita. Saya juga lupa setelah mama saya meninggal. Dulu dia yang ingetin. Dia ingat minggu Anggar kasih perang bakat. Jun aja lupa generasi yang sebelum Gen Z. Apalagi generasi yang baru ini, Jun. Itu kan bahaya. Bahaya. Terus bagaimana dengan pariwisata berkelanjut yang didengung-dengungkan ini? Nari Bali ndak bisa, Mekidung ndak bisa. Nah, makanya ini kan PR yang besar buat pemimpin masa depan kita, Bli. Artinya kalau kita harus di bawah dulu kuat. Di bawah kuat dan serius menanganinya. Kalau sepengetahuan Jung Bintang, kesadaran atas cinta Bali itu bener nggak ya kita? Apa hanya omong aja? Apa kita memang melakukan sesuatu atas cinta kita kepada Bali ini? Kalau menurut saya sendiri sih, mungkin karena saya lahir di Bali, terus ibu bapak saya juga orang Bali, orang tua juga Bali. Mama saya penari profesional. Waktu kemarin Bali Beats pembukaan, mudanya itu dia yang menari di sana. Kayaknya gimana ya bilangnya ya, anak-anak muda sekarang kecintaannya terhadap Bali itu mungkin benar ya, Beli. Karena kenapa saya bilang benar ya, kalau ada sesuatu yang menggelitik tentang Bali itu mereka cepat sekali marah. Terus mungkin saya nggak suka ada anak-anak muda yang rasis ya. Ada orang luar Bali, wah mau uling anu nih. Kalau orang kita sesama maafkan sesama anak Bali gitu. Padahal memanusiakan manusia itu kan penting. Jadi orang cerdas tuh nggak akan bertanya apa agamamu, dari mana kamu berasal. Yang penting kan poinnya kan baik ya, Beli. Baik. Kalau sudah baik di mana-mana aja bisa hidup. Jadi kalau menurut saya ya kita boleh mengagung-agungkan Bali, tapi kita juga harus tahu dari dalam diri kita sendiri mencintai Bali itu penting. Jadi itu seperti hal-hal kecil, jangan buang sampah, ingat budaya dan lain sebagainya, termasuk bagaimana kita rajin bersembahyang dan lain sebagainya. Ya. Jung Bintang asli mana, Jung? Gianyar. 2025. Pemilu akan datang adalah 2029. Saya orang Gianyar, minimal Gianyar 1 atau Gianyar 2 kita calonkan Jung Bintang. Saya nggak mau main ke politik. Karena Jun, diskusi kita hari ini, ini hal-hal yang sederhana, hal-hal yang tidak terlalu muluk-muluk, akan tetapi ini kita tidak ada ngomongin seni loh nih, Jun. Ini seni musiknya mana, seni suaranya tidak ada dari tadi, Jun. Jun terpesona apa terpengaruh? Kita ngomongin Bali yang notabene saya hanya pingin menggali Bali tidak baik-baik, Om Arta. Oh ternyata Bali emang tidak baik-baik ya karena memang Jun tidak akan bisa kecuali
kita ajarkan anak-anak kita disiplin dari TK. Ini kan dasar pemahaman dan yang sederhana. Tidak akan bersih kalau tidak ada disiplin memilah-milah sampah. Tidak ada disiplin di mana buang sampah atau bawa kantong plastik. Mengajarkan budaya-budaya yang disiplin ini kan perlu wawasan dan pengetahuan, Jun. Dan ternyata kata kunci disiplin itu, Jun, sudah bisa memecahkan 3 persoalan Bali. Macet, sampah, dan apa? Kebodohan. Karena kalau orang udah disiplin, dia kan selalu belajar, Jun. Apa Jun bilang tadi? Budaya malu. Ya. Itu kan kalau kita tidak mampu melakukan sesuatu, malu ya. Tidak berhasil melakukan sesuatu, malu. Buang sampah, malu. Melanggar lampu merah, malu. Gagal menjadi pemimpin, mundur. Nah, ini kan kualifikasi standarisasi orang-orang yang mampu memimpin, Jun. Kalau saya bilang Jun layak minimal DPR lah. Karena harus ada suara-suara seperti ini yang memang mana ada, saya udah lama ngobrol, mana ada yang namanya kebanggaan menjadi petani, Jun. Tidak ada masa depan, mohon maaf ya. Yang kita diskusikan selama, mana ada, Jun, mengarahkan, saya belum pernah dengar apa maunya cita-cita jadi petani. Mohon maaf, Jun ya. Untuk level kita, belum ada saya dengar, Jun. Mungkin level lingkungan lain ada ya. Tapi ini kan opening juga, artinya membuka pintu yang lain. Oh, masuk akal. Maju, Jun. Demi Bali. Kalau bagi Jun Bintang, Ya. seandainya siapapun nanti memimpin Bali ini, apa yang harus mereka lakukan atas janji-janjinya mereka dan permasalahan Bali, Jun? Ya, komitmen dengan apa yang mereka janjikan waktu kampanye, melanjutkan perjuangan. Intinya begini, Bli. Rakyat akan cinta kepada pemimpinnya apabila mereka sering banget turun ke bawah, memudahkan hal-hal yang bisa digampangkan, birokrasi yang harusnya gampang menjadi sulit. Itu jangan dipersulit lagi ya. Membuat hal-hal yang intinya pelayanan publik harus lebih gampang. Pelayanan publik. Rumah sakit bagus, sekolah bagus, pasar bagus, itu masyarakat pasti akan senang. Pelayanan publik yang bagus. Jadi jangan Transportasi ya bagus. transportasi juga yang bagus. Intinya hal-hal inti tentang kepentingan umum itu nggak usah kampanye, udah pasti dipilih lagi, Bli. 2 periode. Pasti. Cocok jadi konsultan politik ternyata. Karena kita merasakan kan. Karena kita merasakan. Ya artinya membumi lah. Pemimpin itu harus membumi. Artinya tidak ada jarak. Masyarakat tidak malu. Pengawalan jangan terlalu banyak. Biasa-biasa aja. Inti istilahnya nak balik kan sengon. Sama kayak kita di motor kan. Mungkin aja yang motor timpal. Ada sih nak ngono biasa ya. Iya. Ya, kita boleh berpendidikan tinggi, kita boleh kaya sekaya-kayanya, kita boleh sehebat-hebatnya, tapi kalau attitude kita tidak punya, sopan santun kita tidak punya, tidak akan ada artinya ketiga ini. Etika itu adalah segala-galanya. Attitude. Kaya boleh, pinter boleh. Kalau nggak punya attitude, Nol besar. cocok. 2029 siap-siap. Untuk kemajuan seniman di Bali, Jun. Ya. Oh, belum ada tuh Arta bantuan miliaran. Belum ada pergelaran yang memang selain pesta kesenian ya. Mungkin kolaborasi antara seni tari, seni suara, seni gerak dan apa tuh kayak arje topeng itu kan seni gerak dan lagu ya.
Ada yang mau disampaikan Jun? Supaya diberikan ya prioritas lah atau apa? Atau mungkin ada usulan, ada proyek besar yang dititipkan supaya bisa ada apa itu di Bali? Pak Koster kan sedang bikin art center gede nih di Kelungkung beli. Kemarin juga sempat yang ngobrol dan lain sebagainya. Itu keren banget menurut saya. Jadi tempat seniman untuk tampil, ternyata itu proyek besar. Dan saya berharap kalau beliau terpilih nanti itu akan dilanjutkan. Jadi kita punya tempat konser yang bagus. Jadi konsepnya itu saya lihat sendiri dengan mata kepala saya sendiri. Wah, ini beliau itu kan seorang pemimpin yang pemikir ya. Jadi gak begitu pintar basa-basi, tapi pemikiran-pemikiran beliau untuk Bali itu memang luar biasa ya. Pas saya ngobrol, karena kebetulan saya diajak ngobrol gitu. Dua bapak nih. Jadi bagaimana parkiran di Besakih dibikin bagus, ada shortcut dan lain sebagainya. Jadi ya saya berterima kasih lah. Jadi pemikiran itu belum ada. Dan tahun depan kalau terpilih lagi MRT lagi kan, artinya kan transport akan dibikin lebih bagus. Nah, kalau saya sebagai seniman sendiri yang seperti Om Marta tanyakan tadi ya, saya berharap seniman musik di Bali ini mungkin lebih diperhatikan tentang stage dan panggung untuk konser di Bali ya beli ya. Artinya harus lebih banyak lagi tempat-tempat yang bagus. Selama ini kan kita ya lapangan seadanya di Bali Banjar seperti itu. Jadi mungkin perlu proses ya. Tapi kalau di luar ada tempat-tempat konser yang bagus yang bertiket tapi indoor itu juga kita perlu. Itu belum ada di Bali. Paling bar-bar gitu aja. Harus ada memang sebuah konser sukses itu bukan karena masanya banyak yang datang, banyak yang menyanyikan lagu kita. Itu bukan, menurut saya bukan pandangan bahwa konser itu dibilang sukses. Kalau digratiskan, saya pikir itu bukan sukses namanya. Konser sukses itu apabila penonton yang datang membayar, tertib, pulangnya ada hal-hal positif yang dibawa pulang, panitia juga bagus, sound system ditata dengan rapi, keamanan bagus, itu konser yang sukses. Bukan hanya dengan banyaknya penonton. Wow. Dan untuk kedepannya, buat anak-anak muda kita, apa yang perlu ditanamkan supaya menjadi orang yang disiplin, berkarakter, berattitude seperti yang Bli Jun bilang tadi, dan sukses? Ya, dari pengalaman saya, kamu harus jadi dirimu sendiri. Jangan membanding-bandingkan dirimu dengan yang lain. Tetap fokus, tetap baik, tetap beretika, bertemu dengan siapapun, dimanapun, kapanpun. Bekerja keras, jangan malas. Jangan mendompleng nama besar orang tua, menjadi diri sendiri. Wow, keren. Meskipun menyimpang dari topik pembicaraan kita hari ini, akan tetapi ternyata Bali memang tidak baik-baik saja. Bali tidak baik-baik bukan sekedar omongan. Akan tetapi obrolan yang tadi kita dengarkan, Bali memang tidak baik-baik. Bali tidak baik-baik. Untuk menjadi baik, tontonlah podcast Jung Bintang di My World TV. Pak Koster semoga dengar titipan kepada pemimpin. Terima kasih Bli Jun. Matur suksuma. Keren. Bisa ngomong serius. No?